Welcome to our channel. Pagi para saudara-saudariku yang terkasih, kembali lagi kita berjumpa di Riyad Sabda edisi hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 bersama saya Frater Genesis. Pada hari ini di dalam bacaan Injil kita mendengarkan bahwa Yesus membawa api dan pertentangan. Kita tahu benar bahwa api adalah bagian dari unsur alam bersama dengan air, udara, angin, dan sebagainya yang membentuk kosmos. Api juga memiliki sifat-sifat, yaitu membakar, memberikan kehangatan, memberi cahaya, dan juga menjadi bagian hidup harian kita. Misalnya para ibu-ibu di dapur menggunakan api untuk meramu masakan, sehingga menjadi makanan yang bisa kita santap setiap hari. Para saudara-saudariku yang terkasih, Yesus membawa api ke dunia bukan pertama-tama untuk menghanguskan bumi ini, tetapi ia mau membakar semangat, membakar daya, kekuatan, dan keberimanan kita, sehingga juga kita boleh menjadi sumber cahaya bagi saudara-saudari kita yang berada di sekitar kita dan orang-orang yang kita jumpai. Kita ingat bahwa pada peristiwa Pentakosta, para rasul menerima Roh Kudus dalam bentuk lidah-lidah api yang memampukan mereka untuk bisa berkata-kata dalam berbagai bahasa untuk tujuan utama, yaitu mewartakan iman Kristus kepada seluruh dunia. Para saudara-saudariku yang terkasih, kehadiran Yesus juga membawa pertentangan. Dari dulu hingga sekarang, pertentangan tentang Yesus ada. Pada zaman Yesus, kita melihat banyak sekali orang-orang yang tidak menyukainya. Entah tidak menyukai pengajarannya, ataupun tidak menyukai karya-karya yang dibuat oleh Yesus. Kaum Farisi, ahli-ahli Taurat, dan kelompok-kelompok dalam masyarakat pada zamannya juga membenci Yesus karena begitu banyak pengajaran yang dia buat dan mujizat yang dia buat, sehingga banyak pengikut-pengikut yang kemudian mengikuti dia. Pada zaman kini juga pertentangan karena Yesus pun ada. Di beberapa tempat kita mendengar berita bagaimana orang-orang Kristen harus kuat mempertahankan iman meski di balik pertentangan yang mereka hadapi. Banyak sekali pemberitaan-pemberitaan tentang membuktikan bagaimana keberimanan Kristen kita ini harusnya berakar kuat, dan itu dibuktikan oleh banyaknya umat Kristen yang tetap teguh beriman meski di balik banyaknya pertentangan tentang Yesus dan pengajarannya. Pertentangan sudah menjadi hal yang lumrah di dalam kehidupan kita. Di dalam teks kitab suci Yesus mengatakan bahwa karena mulai sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang dalam satu rumah, 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Mereka saling bertentangan, bapa melawan putranya dan putra melawan bapanya, ibu melawan putrinya dan putri melawan ibunya, ibu mertua melawan menantu dan menantu melawan ibu mertuanya. Arti dari pertentangan ini adalah bagaimana kita belajar untuk mengolah setiap pertentangan yang ada di dalam kehidupan kita dengan membawa Kristus, terang Kristus. Meski di balik pertentangan pun kita tetap beriman kepada Kristus dan percaya bahwa Kristus mampu membebaskan kita dari berbagai macam pertentangan yang terjadi di sekitar kita. Jadi para saudara-saudariku yang terkasih, pesan sabda untuk kita hari ini yang pertama, jadilah pembawa terang dan menghangatkan orang sekitar kita seperti Yesus yang membawa terang melalui peristiwa kebangkitannya menerangi dunia dan menghalau kuasa dosa. Yang kedua, milikilah hati pendamai meskipun hidup di dalam pertentangan. Kita tahu benar
bahwa setiap kali kita melakukan perbuatan kita dilandaskan pada iman akan Tuhan Yesus Kristus, pasti akan ada pertentangan. Tetapi tetaplah setia kepada iman kita, karena Kristuslah yang menerangi hati kita. Maka para saudara-saudariku yang terkasih, mari kita belajar untuk ora et labora, berdoalah dan bekerjalah, sehingga Tuhan membakar habis seluruh keperdosaan kita dan membuat kita menjadi pewarta yang teguh meski di dalam pertentangan. Semoga Tuhan